guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani dengan NIM 26222017. Saya Al-Nasrianti dengan NIM 2622015. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang konsep dasar konseling karir di SD. Hakikat siswa sekolah dasar. Pada umumnya, usia siswa sekolah dasar berkisar pada umur 6 sampai dengan 12 tahun. Piaget dalam Atid Suryati 2007 mengemukakan bahwa pada usia ini, siswa baru memiliki kemampuan berpikir yang konkret. Maksudnya yaitu bahwa mereka bisa belajar secara bermakna jika menggunakan benda-benda yang konkret dari dunia mereka. Oleh karena itu, hindarilah pembelajaran yang sifatnya dominan verbal agar tidak verbalisme. Siswa akan belajar efektif jika memanipulasi benda-benda yang konkret yang secara intuitif akan melekat pada diri siswa. Jika tidak demikian, siswa akan merasa terbebani dengan pengajaran yang bersifat transmisi atau searah. Ini akan berakibat fatal karena pada saat berikutnya, kondisi kognitif dan efektifnya terganggu sehingga akan menimbulkan kelelahan, ketakmampuan, kebosanan, kekesalan, kekecewaan, ketakutan, dan stres. Tujuan konseling karir di sekolah dasar. Menurut Uman Suherman, tujuan pemberian layanan bimbingan dan konseling karir bagi peserta didik di sekolah dasar adalah 1. Mengenali macam-macam dan ciri-ciri berbagai jenis pekerjaan. Yang kedua, menentukan cita-cita dan merencanakan masa depan. 3. Mengeksplorasi arah pekerjaan. 4. Menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaan. Sementara itu, Sulisyarini dan Jauhar mengemukakan bahwa pemberian materi bimbingan karir untuk peserta didik di sekolah dasar dimaksud untuk 1. Mengembangkan sikap positif terhadap segala jenis pekerjaan. 2. Membawa para siswa untuk menyadari betapa luasnya dunia kerja yang ada. 3. Menjawab berbagai pertanyaan para siswa tentang pekerjaan. Yang keempat, menekankan jasa dari masing-masing jenis pekerjaan. Materi bimbingan karir untuk peserta didik di sekolah dasar. Materi bimbingan karir untuk kelas rendah kelas 1, 2, 3 sebagai berikut. 1. Mengenalkan perbedaan antar kawan sebaya. Yang kedua, menggambarkan perkembangan diri siswa. Yang ketiga, menjelaskan bahwa bekerja itu penting bagi kehidupan sesuai dengan tuntunan lingkungan. Yang keempat, mengenalkan keterampilan yang dimiliki siswa. 5. Menjelaskan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. 6. Menggambarkan kegiatan setelah tamat sekolah dasar. 7. Mengenalkan macam-macam pekerjaan yang dilakukan orang dewasa. Yang ke-8, mengenalkan kegiatan-kegiatan yang menarik. Yang ke-9, mengenalkan alasan orang memilih suatu pekerjaan dan bahwa pilihan itu masih dapat berubah. Ke-10, menjelaskan bahwa kehidupan masa depan dapat direncanakan sejak sekarang. 11. Mengenalkan bahwa seseorang dapat memiliki banyak peran. Yang ke-12, menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang itu dipengaruhi oleh minat dan kecakapannya. Keterlibatan orang tua dalam konseling karir. Orang tua adalah sebagai support system yang pertama dan utama dalam menentukan paradigma sukses setiap anak. Sukses yang dimaksud tidak hanya sukses secara akademis, akan tetapi anak juga harus sukses secara spiritual, emosional, sosial, dan jasmani. Orang tua juga sebagai penopang pertama dan utama keluarga memegang peranan penting dalam menentukan arah sukses dan karir anak di masa yang akan datang. Dengan peran orang tua yang aktif, lahirlah anak-anak yang sukses dalam berkarir. Teknik-teknik konseling karir di SD.
teknik bimbingan karir bagi murid SD A terpadu dalam KBM. Teknik ini merupakan teknik yang paling memungkinkan mengingat pelaksana bimbingan di SD adalah guru. Dalam teknik ini, guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir untuk memberikan gambaran lebih nyata bagaimana isi bimbingan karir dapat dipadukan dalam kegiatan belajar mengajar. B. Paket bimbingan karir. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan 4 buku paket bimbingan karir dan dikemas berupa modul yang masing-masing paket terdiri dari satu subtopik pembahasan. C. Pengamatan para siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat, kemudian di sepanjang jalan mereka diminta mengadakan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan. D. Bacaan teknik bimbingan karir di SD dapat dilaksanakan dengan cara menyuruh murid untuk membaca riwayat hidup orang-orang yang berhasil. Saat ini telah banyak buku riwayat hidup tokoh seperti mantan Presiden Soeharto dan lain-lain. Selain dalam buku riwayat hidup, informasi jabatan dapat diperkaya dengan membaca sumber-sumber bacaan seperti surat kabar, majalah, media elektronik. E. Narasumber wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat pula diperoleh dengan mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan anak-anak. Murid dapat pula ditugaskan untuk mengadakan dialog dengan orang tuanya masing-masing. F. Cerita murid SD sangat menyenangi cerita. Oleh karena itu, guru dapat saja melaksanakan bimbingan karir melalui cerita. Akan sangat terkesan jika tokoh-tokoh dalam cerita divisualisasikan melalui boneka atau media gambar. Teori karir yang relevan pada SD. Perkembangan karir anak usia SD menurut Ginzburg. Teori perkembangan karir Ginzburg pertama kali dikembangkan pada tahun 1961. Dari awal yang dikembangkannya mengandung 3 unsur, yaitu A. Proses yang menyatakan bahwa pilihan karir merupakan suatu proses yang terjadi sampai manusia remaja akhir. B. Irreversibilitas yang menyatakan bahwa pilihan berubah dan dibalik. Dan C. Kompromi ialah pilihan karir yang merupakan kompromi antara faktor-faktor minat, kemampuan, dan nilai-nilai. Pada tahun 1970, teori ini kemudian direvisi yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, proses yang semula berakhir pada masa remaja akhir adalah revisi dinyatakan bahwa proses pilihan karir berkembang terus sepanjang kehidupan. Kedua, adanya pembatasan pilihan karir pada irreversibilitas tidak mesti berarti bahwa pilihan itu bersifat menentukan. Jika kesempatan ada, bisa saja orang yang berubah pilihan karirnya. Ini terutama terjadi sebelum 20 tahunan. Ketiga, kompromi bukan hanya sekali saja, tetapi bisa jadi terjadi seumur hidup dalam rangka optimasi karir. Rumusan terakhir tentang pilihan karir dikemukakan Ginzburg tahun 1980 yang berbunyi, pilihan pekerjaan merupakan proses pengambilan keputusan yang berlangsung sepanjang hayat bagi mereka yang mencari banyak kepuasan dan pekerjaan. Ini mengharuskan mereka berulang-ulang melakukan penilaian kembali dengan maksud mereka dapat lebih mencocokkan tujuan karir yang terus berubah-ubah dengan catatan dunia kerja. Menurut Ginzburg, proses pemilihan karir mencakup 3 tahapan perkembangan, yaitu tahap fantasi, tentatif, dan realistik. Tahap fantasi terjadi sejak awal kehidupan sampai sekitar usia 11 tahunan. Tahap ini ditandai oleh minat karir yang tidak realistis. Pilihan karir ini lebih didasarkan hanya kepada kesan atau khayalan belaka. Misalnya, anak umur 5 tahun ingin menjadi dokter karena umurnya dokter. Umumnya, dokter bermobil dan menghasilkan banyak dari praktek awalnya. Anak seolah percaya bahwa dia bisa jadi apa saja, dan ini berdasarkan kesan yang diperoleh dari orang di sekitarnya atau lingkungan kerja tertentu. Media informasi karir SD menggunakan media bermain untuk anak seperti puzzle, kartu bergambar, berbagai jenis permainan lain yang bisa digunakan untuk belajar. Thank you.